Shalom, saudara. Kita sering mendengar peribahasa seperti ini, kemarahannya seperti harimau yang kehilangan anak. Gitu. Artinya seekor induk harimau, dia akan sangat marah ketika dia kehilangan anak. Itu sama, peribahasa itu sama ketika Tuhan akan marah ketika anak-anaknya diusik. Jadi jangan salah saudara, Tuhan akan murka ketika anak-anaknya diusik. Sama seperti bacaan kita hari ini dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-38 sampai dengan 39. Saya saudara baca dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-38 ayat yang ke-18. Saya bacakan kepada saudara. Yeskiel pasal 38 ayat 18. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, seperti kita ketahui bersama, tanah Israel adalah umat kepunyaan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku. Bahkan dalam ayat yang ke-22 kita mencatat begini, aku akan menghukum dia. Dia siapa? Dia yang mengusik umat Tuhan. Dengan sampar dan tumpahan darah, aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api, dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Jadi pada waktu itu ada kesepakatan bangsa-bangsa untuk menyerang umat Israel yang pada waktu itu sedang dipulihkan oleh Tuhan. Sementara umat Israel kembali ke tanah mereka dan dipulihkan Tuhan, lalu bangsa-bangsa mereka Mereka menyerang. Bahkan Gog ini berserta dengan bangsa-bangsa yang lain mengeroyok umat Israel. Dan saya berkata saudara, Tuhan sangat marah akan hal itu. Ini dia. Jadi jangan mengusik setiap milik Tuhan. Siapa itu milik Tuhan? Pertanyaannya. Bacaan kita hari ini Mazmur pasal yang ke-145. Sejak saudara baca Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18, 19 dan kemudian ayatnya yang ke-20. Mazmur 145 ayat yang ke-18 saya bacakan buat saudara. Ini dia. Siapa milik Tuhan? Ini dia milik Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang, perhatikan baik-baik, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Siapa milik Tuhan? Ayat 18, itu adalah orang-orang yang setia. Hari ini pastikan saudara adalah seorang yang setia. Kesulitan dalam bentuk apapun, kejatuhan, kegagalan dalam bentuk apapun, tetaplah setia. Dan yang kedua, ayat 19, orang yang takut akan Tuhan. Ini dia. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang apa? Dia selalu ingat apapun yang dia kerjakan, dia selalu mengingat Tuhan. Ini dia. Sebab orang yang ingat akan Tuhan, dia akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Ini dia. Takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kepada ketiga orang ini, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia dan orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan turun dan membela mereka. Saya berkata saudara, inilah anak-anak Tuhan. Mungkin saudara gak setuju dengan mereka, mungkin saudara tidak sependapat mereka, mungkin saudara juga tidak setuju dengan perilaku, tingkah laku, sikap, gaya hidup mereka. Tapi saudara tidak perlu berbuat jahat kepada orang-orang ini. Amin. Saudara tidak perlu berbuat jahat. Apa perbuatan jahat yang saudara bisa kerjakan? Yaitu membicarakan dia di belakang mereka, bergosip tentang mereka, membicarakan kelemahan mereka. Inilah perbuatan jahat. Ini saudara. Jadi jangan saudara lakukan itu, sebab Tuhan akan menghukum siapapun yang mengusik anak-anaknya. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku juga anak Tuhan. Tetapi tetap Tuhan akan mengusik setiap orang. Tuhan akan menghukum setiap orang yang mengusik anak-anaknya. Ada lebih baik saudara bisa berhati-hati. Mari kita mulai hari ini menjaga sikap kita, menjaga hati kita, biar kita tetap bisa menghargai, kita bisa menghormati, kita bahkan tetap mengasihi, dan sehingga Tuhan memberkati saudara. Sebab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 akan ada kitab kehidupan di situ. Nanti saudara akan diperhadapkan dengan kitab kehidupan. Dan jangan sampai saudara, nama saudara tidak tertulis ada di dalam kitab kehidupan. Ayat yang ke Wahyu 20 ayat 15 saya bacakan buat saudara. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, yang dilemparkan ke dalam lautan api itu. Siapa yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan?
Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi, perhatikan, menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Haleluya. Jangan sampai kitab kehidupan saudara yang tertulis adalah bagaimana saudara berbuat jahat terhadap sesama hamba Tuhan. Hari ini mari kita hidup saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mengasihi, agar Tuhan memberkati hidup saudara. Kingdom Lifestyles hari ini Tuhan Yesus berkata, saudara.